Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai nilai mutlak. Nilai mutlak, kalian akan mempelajari materi ini untuk 1 bulan ke depan. Pertama-tama, kita akan mempelajari mengenai memahami konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak sendiri sebenarnya sudah pernah kalian temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat kegiatan pramuka. Nah, suatu pasukan pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah pada hari Sabtu. Sebuah perintah dari pimpinan regu dari posisi diam, yaitu pemimpin regunya itu memerintahkan untuk maju 4 langkah jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan baris adalah 4 langkah ke depan. Selanjutnya ada perintah lagi dari pimpinan regu, mundur 3 langkah jalan. Hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 3 langkah. Nah, secara matematis, ilustrasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi, kalau maju ke depan, berarti searah dengan sumbu X positif. Sumbu X positif berarti nanti ke kanan. Sedangkan, jika mundur ke belakang, itu searah dengan sumbu X negatif. Sumbu X negatif berarti ke arah kiri. Nah, tadi, awal-awal tadi adalah apa? Di sini ada kata maju 4 langkah jalan. Berarti maju 4 langkah. Maju ke depan. Ke depan berarti searah dengan sumbu X positif. Bermula dari diam di titik 0. Maju 4 langkah berarti kita lihat dari sini ke 4 langkah. Nah, sampai 4 sini. Ini adalah 4 langkah ke depan. Lalu selanjutnya ada perintah lagi, mundur 3 langkah jalan. 3 langkah kalau mundur ke belakang berarti searah dengan sumbu X negatif. Berarti seperti ini, mundur 3 langkah jalan. 3 langkah berarti tadi kan terakhir posisinya di sini. 3 langkah jalan berarti 1, 2, 3. Nah, jadi kalau yang hijau ini tadi maju 4 langkah, lalu yang merah ini adalah mundur 3 langkah. Jadi yang pertama kalian lakukan, kalian harus membuat garis bilangan dahulu, lalu tentukan arahnya. Ini maju ke depan berarti ke kanan, kalau mundur ke belakang berarti ke kiri. Nah, selanjutnya di sini, jadi kita dapat melihat pergerakan akhir anak dari posisi awal adalah, lihat posisi awal tadi di sini, posisi akhir di sini, berarti dia maju 1 langkah ke depan 1 langkah. Nah, lalu gimana kalau dalam matematikanya? Kita tuliskan di sini 4 ya. Yang pertama itu maju 4 langkah, berarti kita tulis 4. Ditambah dengan mundur 3 langkah. Tadi ini mundur 3 langkah, berarti kalau mundur itu min. Nah, jadi 4 ditambah min 3, hasilnya adalah 1. Jadi, kita dapat melihat pergerakan akhir si anak dari posisi awal adalah ke depan 1 langkah. Nah, itu adalah kalau pergerakan posisi. Selanjutnya, ketika ditanya banyaknya langkah yang dijalani pasukan merupakan konsep nilai mutlak. Jadi kalau misalnya ditanya berapa banyak langkah yang dijalani si pasukan, nah banyaknya langkah ini merupakan konsep nilai mutlak. Dari ini kita hanya menghitung banyaknya langkah, bukan arahnya, sehingga banyak langkahnya seperti berikut. Kita menggunakan konsep nilai mutlak. Yang pertama tadi adalah maju ke depan 4 langkah, berarti mutlak 4. Ditambah dengan tadi mundur ke belakang adalah 3 langkah ya, berarti mutlak 3. Nah, berhubung ini diminta adalah banyaknya langkah, tadi yang pertama maju 4 langkah, kita berarti ada berapa langkah kita hitung? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini 4 ditambah dengan, nah yang ini sekarang mutlak negatif 3. Kita lihat berapa langkah.
Tadi 1, 2, 3. Jadi mutlak 4 itu 4, mutlak negatif 3 itu 3, sehingga tinggal ditambah 4 ditambah 3 berarti 7. Maka banyaknya langkah yang dijalani si pasukan itu ada 7 langkah. Nah, kalau langkah ini menggunakanlah konsep nilai mutlak. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang bagian kedua. Di sini adalah ada soal, seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Secara matematis, ilustrasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Seperti tadi, kalau lompat ke depan berarti searah dengan sumbu X positif. Tetapi kalau lompat ke belakang adalah searah dengan sumbu X negatif. Pertama-tama si anak ini tadinya posisinya diam. Posisinya diam berarti ada di titik 0. Si anak melompat ke depan 2 langkah. Kalau ke depan berarti searah dengan sumbu X positif. Sumbu X positif berarti ke sana. Berapa langkah? 2. Maka ke sana. Nah, 2 langkah. Sampai sini. Selanjutnya, yang kedua kemudian 3 langkah ke belakang. 3 langkah ke belakang. Kalau ke belakang itu berarti searah dengan sumbu X negatif. 3 langkah ke belakang berarti 1, 2, 3. Nah, sampai sini berarti. Selanjutnya apalagi? Dilanjutkan 2 langkah ke depan. 2 langkah ke depan. Dari posisi terakhir di sini maju ke depan 2 langkah. Nah, berarti sampai sini. Selanjutnya apalagi? Kemudian 1 langkah ke belakang. Kemudian 1 langkah ke belakang. Dari titik sini, terakhir kan di sini ke belakang, berarti searah dengan sumbu X negatif. Nah, ke sana. Selanjutnya, 1 lagi, dan di akhirnya adalah 1 langkah lagi ke belakang, berarti 1 langkah lagi ke belakang. Tadi terakhir di sini, 1 langkah lagi ke belakang, berarti ke sana 1 langkah. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Selanjutnya, jadi kita dapat melihat pergerakan akhir si anak dari posisi awal adalah, tadi posisi awal ada di angka 0, sedangkan posisi akhir ada di negatif 1. Maka, apa ini? Berarti, posisi terakhirnya itu ada ke belakang 1 langkah dari posisi awal. Ke belakang 1 langkah. Lalu gimana kalau secara matematis? Kalau ini kan tadi kita memang menggunakannya garis bilangan. Sedangkan kalau secara matematisnya kita hitung. Tinggal ditambahkan. Yang pertama itu tadi 2 langkah ke depan. Maka 2 ditambah dengan terus kemudian 3 langkah ke belakang. 3 langkah ke belakang berarti negatif 3. Ditambah lagi, lalu 2 langkah ke depan. Dilanjutkan 2 langkah ke depan. Ke depan berarti positif. Berarti kita tulis tambah 2. Selanjutnya tambah lagi. Kemudian 1 langkah ke belakang. 1 langkah ke belakang berarti negatif 1. Ditambah lagi. 1 langkah lagi ke belakang berarti negatif 1 lagi. Nah, 2 dikurangi 3 ini ditambah 2 dikurangi 1 dikurangi 1, maka hasilnya adalah negatif 1. Nah, seperti tadi sama, posisi terakhirnya adalah di negatif 1. Jadi kalau ini secara grafik, kalau yang ini secara grafiknya ya, atau secara garis bilangan
Sedangkan kalau ini secara matematisnya, secara matematis mengenai pergerakan akhir. Kalau mau pergerakan akhir pakainya seperti ini. Lalu selanjutnya kalau ditanya mengenai banyak langkah, seperti tadi kalau banyak langkah kita menggunakan konsep nilai mutlak. Nah, lalu caranya bagaimana? Tadi yang pertama ke depan 2 langkah, berarti mutlak 2. Terus ditambah dengan mutlak negatif 3, ditambah dengan mutlak 2, ditambah dengan mutlak negatif 1, ditambah dengan nilai mutlak negatif 1. Nah, sama dengan sekarang yang 2 tadi berarti 1, 2 langkah berarti 2 ditambah mutlak dari negatif 3 itu kita lihat berapa langkah tadi? 1, 2, 3, maka ditambah 3, tambah lagi mutlak 2, 1, 2, kita lihat nih panjangnya dari panahnya, panjang dari panahnya ini berapa panjangnya? Panjangnya 2 ditambah, lalu yang ini panjangnya adalah 1, ditambah lagi yang ini juga panjang langkahnya adalah 1. Tinggal dijumlahkan. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2 lagi adalah 9. Sehingga ada 9 langkah. Nah, selanjutnya Ibu ada soal latihan. Coba kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2 dengan cara seperti tadi. Dibuat secara garis bilangan dan carilah banyaknya langkah menggunakan konsep nilai mutlak seperti ini. Nah, jadi Ibu minta ilustrasikan secara garis bilangan dan carilah banyaknya langkah. Seperti contoh 1 dan contoh 2. Nah, di sini Ibu ada 2 soal, coba kalian kerjakan dan kumpulkan di Google Classroom. Jika mengalami kesulitan, bisa tanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Sekian penjelasan Ibu mengenai konsep nilai mutlak hari ini. Coba kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Oke, Mbak Ibu tutup. Assalamualaikum.